mempersiapkan hati dan pikiran kita segenap kehidupan kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
tentang khotbah mengalami kuasa Tuhan, ya. Kita tahu dalam kuasa Tuhan tidak bisa dibicarakan, karena kuasa Tuhan begitu dalam, begitu nggak bisa kita pahami bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anaknya, ya. Karena bicara kuasa Tuhan adalah menjadikan kita saksi-saksi dimanapun kita berada. Contoh, saya baru pulang dari kota Jepara tadi pagi. Lucunya, saya berangkat ke Jepara dalam keadaan kepepet, ya. Tapi Tuhan punya cara yang ajaib. Tiba-tiba di satu tempat itu, di tempat duka, ada sesuatu hal yang dasar terjadi. Berapa tahun gitu ya, hampir 2 tahun. Nggak kenal, nggak terlintas kalau saya harus ketemu dengan seorang bapak ini, ya kan? Bagaimana saya cuma berkata hari itu ada di tempat pemakaman juga, omong demi omong, ya kan? Mampir kalau nanti ada di kota Jepara. Nggak kepikiran, lupa. Tapi pada malam itu di saat saya tiba di kota Jepara setengah 9 malam, ternyata ada orang yang melihat saya, ada orang yang mendengar nama saya, tapi dia tidak mengerti siapa pribadi saya. Cuman dia bilang, banyak kesaksian, waktu kamu maju ke depan seperti jenazah, ada sesuatu hal yang berbeda dalam tubuhmu. Saya cuma begini, Tuhan, terima kasih ya, saya tidak dilihat ada spirit yang lain lagi dalam hidup saya, yang melihat dari beberapa orang yang punya kesukaan mencari Tuhan. Ternyata cuma dia bilang begini, ternyata seorang ibu adalah seorang yang sederhana. Saya mau mendekat tapi saya tidak berani karena saya tidak mengenal ibu, ya kan? Nah, dengan senyum, dengan ramah, saya sapa orang-orang yang ada di situ. Sampai di satu titik cuma saya bilang begini, ya shalom, apa kabar Pak? Kapan mampir katanya gitu kan? Oh ya, nanti saya mampir. Saya cuma bilang gini, masih adakah ajakan berlaku untuk pribadi saya dalam hal gitu kesehatan dan lab? Ya masih ada Bu Pendeta katanya. Wah, saya bersyukur. Saya bilang dengan rekan saya, Marta, besok pagi jam 7 kita ketemu dokter Jombo Handoyo ya kalau nggak salah. Tiba-tiba ketemu, saya melakukan tindakan lab. Sampai bukan hanya lab, pesan Tuhan itu mengalir. Terjadi satu hal, kuasa Tuhan di ruangan dokter itu. Entah kenapa tiba-tiba saya bilang gak ada apa-apa di tempat itu, ya kan? Aman kok dok, cuma dokter harus begini. Nah itu dahsyat, ya kan? Setelah itu dilakukanlah pemeriksaan dalam diri saya. Dalam tempo 5 bulan, hasil lab saya tidak ada tanda bintangnya 3, ya loh. Puji Tuhan, mujizat saya bilang. Inilah kuasa Tuhan. Di dalam proses saya dengan Tuhan, di dalam proses saya mengalami serangan balik, ternyata apa? Tubuh saya dipercantik, urapan Tuhan dalam diri saya dipertambah. Saya gak marah dalam mengalami proses yang orang berbuat kebodohan dalam diri saya. Entah kenapa itu viral full dari pagi sampai malam. Tapi saya punya kekuatan yang dari Tuhan. Karena saya melayani bukan berdasarkan kekuatan saya, tapi kuasa pengurapan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
saya. Tiba-tiba dokter bilang, apalagi Bu Pendeta yang harus saya bisa bantu. Saya bilang, iya dokter, asam lambung saya kambuh lagi nih kalau tidak salah. Tiba-tiba dikasih obat lagi. Itulah pertolongan Tuhan. Ya, akhirnya saya melakukan aktivitas saya lagi. Jadi saya ketemu dengan orang ini. Bagaimana Kim berjumpa dengan saya. Ternyata di dalam kita komunikasi, dalam kita makan, pesan Tuhan juga mengalami kuasa lagi orang ini. Yang cuma notabene-nya mengerti, memahami siapa nama saya. Di sini Tuhan bilang, Dia sanggup memberi kelepasan. Dia sanggup memberi kapasitas yang lebih yang di luar batasan kekuatan dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan minta begini, jangan pernah merasa kehilangan pengharapan tanpa ada jawaban dalam setiap kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Jangan pernah berhenti kita berharap hanya kepada Tuhan. Saya cuma tertawa. Di hari yang kedua saya di kota Jepara, saya bilang, Tuhan terima kasih. Engkau tambahkan lagi kekuatan, Kau tambahkan lagi koneksi demi koneksi, Kau nyatakan kuasa-Mu lebih yang tidak pernah kami bayangkan dan kami tidak duga. Entah kenapa, saya digerakkan lagi untuk datang ke lokasi tempat itu. Terjadi lagi kuasa Tuhan yang dahsyat. Ya, ternyata ada bau-bau yang gak bagus di tempat itu. Tuhan singkapkan di atas istrinya. Tadinya saya gak yakin, tapi di situ saya telah melakukan pengurapan. Saya ketemu karyawannya, saya sudah sejahtera. Saya bilang, saya digelar, saya tak ambil. Saya mau tak doakan, gitu kan. Akhirnya dikasihlah gelang itu. Entah kenapa kami ngobrol lagi di bawah, ada bau amis. Sekelibak lewat, lama sekali. Akhirnya saya bilang begini, di dalam nama Yesua Masiah, Kudus dan Tahir. Ternyata tempat itu terjadi kelepasan dan pembebasan, tidak ada lagi baunya. Nah di situ bapaknya dengan ibu mengalami satu hal kebahagiaan dari Tuhan. Tapi di situ pesan Tuhan bilang apa? Berbagi kasih dalam 10 hari ke depan. Lucunya dia bilang apa? Sudah lakukan berbagi kasih. Lucunya Tuhan bilang apa? Urapi tempat itu selama berapa hari saya lupa. Dilakukan di pagi-pagi benar. Makanya dibilang begini, orang yang pakai kekuasaan dunia, dia akan mengalami satu hal, kebodohan, dan dia akan balikkan apa yang sudah dia buat, dan itu akan melimpah dalam setiap kehidupan. Cuman kita cuma berkata begini, dan Bapak itu berkata, kok bisa ya orang seperti itu ya? Itu saudara, itu yang dikenal, sampai timbul hal-hal yang gak memungkinkan. Saya bilang, ya iyalah Pak, namanya orang kesannya baik di depan, tapi belum tentu dalamnya baik. Bahkan di depan kelihatannya api, tapi di belakangnya pakai suatu apa? Spirit dunia. Nah, tadi juga sama, saya keluar, saya pelayanan, sentuhan di atas orang itu juga sama, bahwa Bapak ini ditunggangi dengan kuasa yang gak benar. Cuma saya bilang, ada batasan limit orang pakai kekuatan dunia, dan orang itu akan mengalami satu hal, punya sesuatu hal yang nanti pengaruh dalam tubuhnya. Makanya di sini dikatakan ya, kita sekerap kali jangan pernah melupakan karya salib Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di saat kita lemah, ingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita sudah memasuki bulan kelima, bulan ke-6 adalah bulan yang penuh-penuh tantangan, karena 6 bulan ke depan lagi kita nggak tahu seperti apa. Tapi kalau bisa kita lewati sampai bulan ke-6, itu sungguh kasih Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Nah, sudahkah kita di sini melihat kuasa Tuhan yang melepaskan, membebaskan, menyembuhkan, dan membuat satu hal yang pengaruh dalam kehidupan kita itu dengan begitu dahsyatnya? Itu pribadi dalam setiap pengakuan pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi kalau mau kita lihat ya, di Kisah Para Rasul 1, 8 dan 9, di sini dikatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
bagaimana kita kemarin sudah melewati masa Pentakosta, ya. Makanya tetapkan hati kita setiap hari. Kalau kita selalu menerima kuasa, kita menerima pengurapan, kita menerima jamahan daripada Tuhan, kita punya sesuatu hal, kemampuan yang berbeda dari yang lain. Makanya di sini dikatakan apa? Kalau kita sudah punya kuasa dari Tuhan, kehidupan kita dalam menjadi kesaksian dimanapun Tuhan kirim dan Tuhan putus. Kepada siapapun yang Tuhan jumpai, tidak pilih agama, tidak pilih suku, tapi harus menyatakan kuasa Tuhan. Bahwa kita ini adalah saksi-saksi Tuhan di akhir zaman yang membawa satu terang kemuliaan Tuhan. Kalau mau dilihat Lukas 17 ayat 32, ya, bagaimana tentang istri Lot, mengingatkan akan tindakan, bagaimana sikapnya, bagaimana keputusan istri Lot yang salah dalam sejarah tokoh Alkitab. Nah, kita di sini disuruh apa? Waspada. Jangan kita bangga, gitu, di saat kita memiliki banyak materi atau hal-hal yang lahiriah. Makanya kadang begini saya belajar dari orang yang belum dibawa Tuhan. Hidupnya tuh biasa. Tapi setelah dibawa Tuhan, hidupnya berbeda. Dari biasa dia bilang begini, kalau nanti aku diberkati Tuhan, aku mau begini. Kenyataannya yang saya hadapi enggak, berubah sikap dan hatinya. Makanya hati bisa bergeser di saat materi ada. Maukah kita masih mencari Tuhan di saat materi itu ada? Biasanya di saat materi ada, orang tidak mau mencari Tuhan. Karena apa? Sudah masuk di zona nyaman. Di saat orang terpuruk, ya, siapa yang ada di sampingnya? Siapa yang ada di membuat satu pengaruh yang besar? Itu kadang orang gak akan mengingat. Yang selalu diingat apa? Kejahatannya. Apa dia melihat motivasinya? Kita melihat hari-hari ini banyak orang-orang egois. Banyak orang yang terluka. Karena apa? Sikap pribadi yang tidak jelas dan tidak menentu. Kadang ada kesaksian. Kemarin sempat menyentuh hati saya. Ada hamba Tuhan melakukan kebodohan sampai orang ini terluka. Sudah terluka dengan hamba Tuhan satu dan satu tempat ibadah, terluka lagi dengan hamba Tuhan yang satunya lagi. Entah kenapa Tuhan bilang begini, jangan lari dari setiap apapun pelayanan. Kalau kamu memandang pelayanan karena unsur manusia, kamu akan kecewa dan kamu akan sakit. Baru keluar isi hatinya tertumpah. Cuma saya bilang begitu. Inilah kadangnya orang kurang tepat. Kalau kalian dijumpai dengan orang-orang yang seperti itu. Cuman saya bilang begini, jangan lihat orang dari sisi baiknya. Lebih baik kita berkata apa adanya, tapi tidak membuat orang itu jatuh. Ya. Sampai saya melihat bagaimana di hari-hari ini kasih akan sesama berkurang. Kasih kepada Tuhan itu berkurang. Karena apa? Membawa daging yang begitu berat, yang rohnya tidak mau dibangun. Kadang orang ini masuk di dalam dunia pelayanan. Kadang orang ini dibuatnya baik, tapi karakternya belum tentu baik. Makanya kadang saya bertemu dengan berbagai macam orang, cuma dia bilang begini, lebih baik kita apa adanya, jangan ada apanya. Orang yang apa adanya adalah orang yang tidak ada banyak kamuflasenya. Orang yang bisa membuat sesuatu hal yang benar dan yang baik, bukan yang tidak benar. Ya. Kadang orang mendekat selalu ada tanda kutipnya, selalu dicurigai. Tapi orang baik belum tentu dipandang baik, dipikir jahat. Karena kita tidak melihat kualitas perak dan kualitas berlian. Kualitas berlian kalau udah hilang, itu harganya mahal. Begitu pula persahabatan. Persahabatan itu jangan dinilai dengan ukuran waktu, perkataan, apapun materi. Materi itu hanya sekejap. Kalau Tuhan nggak suka, itu bisa langsung blok. Ya, makanya dibilang apa? Ingat kasihnya, ingat kebaikannya.
harus sadar bagaimana kasih Tuhan begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Terkadang kita lupa akan kasih Tuhan. Terkadang kita lupa di antara orang-orang di sekeliling kita. Terkadang kita bawa sesuatu keegoisan. Makanya dibilang begini, jangan pernah putus asa dan kecewa. Walaupun orang yang kita anggap itu baik melukai kehidupan kita. Walaupun orang itu berbohong dalam setiap kehidupan kita. Makanya dibilang begini, pengaruh karakter orang itu ditentukan berjalan dengan waktunya. Orang itu punya kualitas atau orang itu identitasnya tidak punya. Kalau orang punya kualitas, pasti identitasnya sempurna di hadapan Tuhan. Makanya dibilang begini, sebagai kita anak-anak Tuhan, hati-hati. Yang kita wariskan, contohnya, ke atas adik kita, ke atas orang-orang terdekat dengan kita. Siapa yang punya anak? Apa yang kamu wariskan ke atas anakmu? Warisan tentang hal kebaikan atau keburukan? Atau kalian memperkatakan hal yang buruk? Itu juga pengaruh buat setiap generasinya. Makanya di mana keluarga itu menentukan kualitas anaknya. Ya, ada kualitas keluarga berantakan, tapi anak itu punya rasa takut akan Tuhan, pasti akan berubah. Dari perkataan, dari sikap, dari tindakannya akan terlihat seperti apa orang itu. Makanya kadang kita lebih baik orang yang menilai daripada pribadi kita yang menilai. Kalau kita melihat di Kejadian 19, 30, 36 dan 38, bagaimana pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pergunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Bagaimana kalau kita melihat tindakan fatal, ya, atau salah satu dari istri Lot? Yang pertama adalah tidak peduli dan respon yang salah. Yang kedua, tidak mentaati, tidak menyalahgunakan firman. Yang ketiga, tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Yang keempat, tidak mengasihi Tuhan. Nah, ini akibat 4 hal yang fatal, ya toh? Bagaimana di sini tentang sikap dari istri Lot? Yang pertama, tidak peduli dan respon yang salah. Berkali-kali banyak mendengar, ya, membaca, menerima masukan firman, tapi itu belum tentu jaminan. Kebanyakan orang pintar bahasa roh. Kebanyakan orang bisa dapat karunia, tapi sikapnya, karakternya masih belum jelas. Saya paling suka memancing orang dan menilai orang dengan satu jebakan demi jebakan. Baru saya bisa menilai orang itu punya kualitas seperti apa. Ada yang belum beres jiwanya, ada yang masih terganggu jiwanya, dan belum mengalami satu hal kemerdekaan. Kalau mau dibilang berjalan dengan waktu, ya, orang akan melihat kok. Orang yang kepenuhan akan Tuhan, hidupnya, perjalanannya, itu serba enak. Sebab diketemukan dengan orang-orang yang bermurah hati. Tapi kalau orang yang selalu punya troublemaker dalam dirinya, sudut pandangnya salah dan ketemu orang pasti dengan hal kesalahan. Contoh yang sepele. Dari sekian karyawan, berapa orang berkata begini, ya Bu Asma pulang, kita nggak punya bagian lagi. Bayangin, dari hal terkecil aja hidup kita kehadiran berdampak. Bahkan orang-orang yang bertemu dengan saya, dia bilang begini, mau bungkus nggak Bu? Saya bilang bungkus buat siapa? Oh iya boleh nih, buat ini orang-orang yang saya kasih. Kadang saya pulang bawa 10. Orang menantikan kalau setiap saya pulang pasti bawa sesuatu. Walaupun keluar masuk, tapi orang itu happy. Dia bilang gini, kenapa cuma sebentar? Nggak bertahan lama. Coba saya bilang, jangan begitu caranya, ya. Tapi orang bisa menilai orang punya ketulusan dan ketidaknya.
orang punya kebaikan dan tidaknya. Bahkan saya pulang dari Jepara diberkati dengan makanan yang dahsyat sampai saya berbagi, ya loh. Coba saya bilang bukan buat pribadi saya. Nah itulah cara Tuhan. Kemanapun kalau Tuhan kirim, kalau kita punya sikap yang benar, kita punya kuasa Tuhan. Orang sepelit apapun, orang segalak apapun, ketemu orang yang punya kuasa akan Tuhan, wow, dia cinta dan dia sayang. Bahkan tadi kesaksian di atas ibu kos saya, kamu enak, ada orang yang doa di tempatmu, makanya hidupmu tuh aman. Saya cuma ketawa. Ini perkataan orang yang benar-benar punya sesuatu hal, istilahnya pengalaman yang dia kaget, gitu. Pengalaman yang benar-benar supranatural ya, nggak pernah dia lihat. Dia mengalami satu hal sukacita, ya. Makanya dibilang begini, kapan lagi datang? Wah, saya bilang ya nantilah tunggu waktunya Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya akan datang ke kota Bapak lagi. Dia bilang nanti ya, kita makan lagi di tempat yang lain. Bahkan saya bilang gini, Pak, jangan nambah lagi bobot saya. Udah bagus bobot saya di posisi di sini, gitu loh. Tapi orang udah lihat, kayaknya nih ibu semakin sudah ada bobot ya sudah nggak apa-apa. Nanti kita jaga lagi. Nah tadi juga saya makan, saking lauknya enak, saya lupa itu sambal. Pencernaan saya masih belum bagus dan saya makannya banyak. Ibu saya cuma tertawa. Saya bilang iya Bu, karena apa? Berasnya enak, sambalnya enak. Kemarin saya tidak bisa makan enak, ini baru enak. Makanya kalau kita punya kuasa tapi kita punya sesuatu hal, yaitu beban, semuanya pasti tidak punya sukacita dalam setiap kehidupan kita. Makanya jangan seperti istri Lot, ya, tidak merespon dengan benar, acuh tak acuh dan tidak peduli. Jangan seperti Yudas Iskariot. Jadilah seperti Rasul Petrus yang meski keduanya sama-sama pernah jatuh tapi punya satu hal perubahan. Nah, bagaimana punya respon yang berbeda? Petrus mengalami kuasa Tuhan. Demikian pula saat kita melayani Tuhan maupun pekerjaannya, apakah kita sungguh-sungguh melaksanakannya dengan segenap hati? Itu pilihan ada di atas setiap kita anak-anak Tuhan, ya. Makanya di sini juga dikatakan apa? Respon sangat menentukan, ya. Nah, kalau mau dilihat di Kejadian 19, nanti dibaca ayat 15, 17 dan 22, ya. Bagaimana di sini dikatakan kita harus cepat di dalam hal berbuat apa-apa supaya kita tidak terlambat untuk menyatakan kemustahilan Tuhan melalui kuasanya. Kalau dilihat lagi di Kisah Para Rasul 5 ayat 15, bahkan mereka membawa orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilang, supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Inilah dampak yang kuasa daripada Tuhan. Bagaimana kita tidak mempunyai sikap, punya respon yang benar. Makanya kemarin dari satu tempat toko di kota Jepara, saya ajak dokter dari Ansat Allah. Tiba-tiba di situ saya ketemu, saya doain. Tiba-tiba pemiliknya bilang begini, Ibu, kalau nanti diundang ke satu desa yang hadir 400 orang, Ibu siap nggak ada persembahannya? Saya cuma tertawa. Loh, jangankan nggak ada persembahannya, ada pun tidak pun, kalau itu buat suatu hal mujizat kuasa Tuhan, jangan dihitung dengan uangnya. Ya kan? Kita melihat bagaimana orang yang nanti hadir mengalami kuasa Tuhan itu pertobatan. Itu harga yang mahal, nggak bisa diukur dengan duit. Makanya dikatakan apa? Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, ya. Dengan apa yang kita balas itu tidak akan setimpal. Bahkan dia bilang begini, kemarin sudah saya datangkan Freddy Kuncoro, ya, pasti kan fasilitasi keren toh, hotel seperti gitu kan, transport dan ininya. Saya bilang, saya jangan dihitung dengan seperti pembicara-pembicara yang lainnya. Saya cuma apa? Punya hati membalas cinta kasih Tuhan. Saya bilang, oke, kalau kamu mau jadwalin saya di Agustus saja, di hari berbahagia saya. Tapi di minggu pertama dan minggu kedua jangan jatuh di hari Sabtu dan hari Minggu. Dia bilang siap. Saya akan prepare bikin satu acara di kota yang terpencil, KKR. Saya bilang, oke, saya akan bawa tim. Kalau tim saya mau ikut terlibat pelayanan di tempat itu.
tiba-tiba ada satu gereja yang saya kenal, ini orang, saya punya kesaksian, cuma dibilang apa? Saya mau ikut dong, mau pendeta untuk tergabung. Loh, kamu bukan hanya harus ikut, tapi di saat saya lakukan altar call, kamu berani tidak pegang orang satu-satu sambil kamu doakan? Dia terbelah. Karena apa? Tidak terlatih. Saya bilang tidak apa-apa. Yang penting apa? Kamu mau terlibat. Karena apa? Tuhan kasih kita punya kuasa yang berbeda-beda. Dia bilang, oke lah, siap. Kalau nanti ibu punya KKR di kota Jepara, kami akan dukung. Oke, terima kasih, saya bilang. Baru orang yang kita ketemuin satu kali dan cuma berapa jam, punya satu kecintaan dan sama DNA-nya buat pergerakan kota, bukan buat egois kita, ya, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menggosip, tetapi bikin hal-hal yang besar. Nah, bagaimana yang kedua, tidak mentaati dan menyalahgunakan firman. Nah, ini yang kadang terjadi di antara kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Misalnya, kita nggak mau mengampuni di saat kita dilukai. Padahal Alkitab katakan apa? Mengampuni. Saya pun yang dikatakan dari 3 orang yang melukai saya dan 3 kota, saya pun udah dikasih tahu Tuhan, orang-orang ini yang berbuat apa kebodohan dalam diri saya. Cuma saya bilang, Tuhan, nyatakan pembelaanmu, tunjukkan kuasamu, bahwa saya orang yang berbeda di antara yang lainnya, ya. Itu yang kadang saya bilang, pasti ada penyertaan Tuhan sempurna. Contoh, bagaimana kita tidak boleh menghakimi di dalam kita punya kehidupan dan pergaulan, tapi kita harus bisa mempunyai kasih satu dengan yang lainnya. Saya banyak sekali diproses dengan orang-orang yang terdekat dengan hidup saya. Saya banyak kali dilukai, tapi saya cuma saya simpan, saya cuma berdoa. Tiba-tiba sebelum saya pulang dari kota Jepara, hari itu ada Zoom, ada seorang penginjil. Ibu ini cuma dia bilang, ibu hadir. Evangelis ini punya kepakaan khusus. Bayangin di rumah makan saya ikut Zoom, saya pakai handphone yang satu saya merekam. Ternyata ya saya cuma tertawa begini. Kok tepat sekali hamba Tuhan ini menyatakan apa? Kamu orang yang kuat, kamu orang yang pekerja keras, kamu kalau tertawa apa adanya, gitu. Dan lucunya apa? Tuhan perlihatkan ada banyak uang jatuh dari surga katanya. Bukan hanya rupiah, dolar. Saya bilang amin kok Tuhan banyak orang menyatakan itu ya, tapi kok belum ada nyatanya. Cuma saya aminkan aja. Cuma dia bilang apa? Tuhan tahu hatimu. Karena apa? Kamu sering berbagi. Kamu sering perhatikan orang-orang di sekelilingmu. Orang yang mendengar di samping saya tertawa. Bahkan orang ini pun juga sama. Orang yang sering berbagi. Saya bilang gini, Pak, kalau kita punya hati dari Tuhan, ya, kadang kita pelit buat diri kita, tapi kita bisa baik buat orang lain. Karena apa? Hati Tuhan. Seperti lagunya apa? Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang baru mengenal kasih Bapa. Mereka yang terhilang, mereka yang tersesat. Itulah kerinduan saya. Jadi bukan harta yang saya akan cari. Yang akan saya cari adalah jiwa-jiwa yang terhilang dari kasih Tuhan. Contoh yang terkecil. Tadi saya telepon petugas dari LP. Pak, saya mau ke tempat Bapak. Saya mau doakan ada orang. Siap. Saya akan dampingin ibu. Datang aja ke LP. Tiba-tiba datang ke LP, jam saya molor. Entah kenapa, Bapak ini bilang begini. Bu, bisa nggak hari Minggu isi pelayanan di LP jam 9 pagi? Loh, saya maunya di hari yang lain, tapi kamu kasih saya di hari Minggu. Saya bilang gitu kan. Karena saya akan bawa tim menara doa forum untuk pelayanan di LP berbagi kasih. 1 bulan sekali saya berencana, gitu loh. Maupun yang di gedung Bulu, gitu kan. Akhirnya saya bilang, oke, saya terima Pak untuk esok jam 9 saya khotbah di LP laki-laki gedung Pangi. Dia bilang, Bu, kalau minggu yang hadir banyak daripada hari yang biasa. Baru saya kagum. Oh ternyata begitu.
Coba saya bilang begini, berapa orang yang hadir di tempat itu Pak? Dia bilang ada 100-an, kok sedikit. Kalau hari biasa, setahu saya ada 300-an, saya harus kasih konsumsi. Tayangannya cuma 100-an. Akhirnya saya WA, ini orang belum jawab-jawab. Saya telepon dan diangkat. Dia adalah yang akan pasti mensponsori pelayanan saya, gitu tuh. Tapi memang Tuhan tahu ya, kalau kita punya satu kerinduan buat berbagi kepada siapapun, Tuhan pasti kirim tepat pada waktunya. Tiba-tiba orang itu telepon, apa Bu yang bisa saya bantu? Saya butuh makanan 100 bungkus. Siap tidak? Dia bilang jam berapa? Jam 9. Waduh, terlalu gak ada. Saya bilang gak apa-apa, saya jam 9 ada di tempat lokasi. Kalau kamu datang jam 10 jam 11, gak apa-apa, kasih aja. Nanti timnya dari sana akan antar ke tempat saya pelayanan. Nah, itulah cara Tuhan. Yang penting kita punya sikap hati yang benar untuk berbagi kasih. Ya, jadi berbagi kasih gak usah ditunjukkan. Lebih berbahagia orang yang menyatakan yang gak mengerti kita, sama seperti hamba Tuhan ini. Semuanya tepat pesan Tuhannya. Bahkan ada orang yang punya satu indera yang berbeda. Dia bisa melihat siapa pribadi Tuhan dalam diri saya tertawa. Jadi kalau orang bisa tahu tentang pribadi saya di luar Yesus, itu ada something-somethingnya. Jadi saya bangga kalau saya bisa dibedakan dengan manusia yang lainnya. Karena saya punya kuasa yang turun dari Tuhan Yesus. Untuk saya punya kuasa memberitakan dan membebaskan dan membuat kesaksian dimanapun berada. Bagaimana yang ketiga, tentang tidak menghargai kasih karunia Tuhan sebagai duta kerajaan Injil ya di bumi ini. Kadang kita sebagai wakil Tuhan, kadang kita tidak boleh bawa hal yang duniawi. Kita harus bawa hal-hal yang kerajaan surga. Karena bukti nyata Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menyatakan diri kita sebagai wakil daripada Tuhan Yesus yang mempunyai satu hal perbedaan. Ya, bagaimana kita akan menghargai kasih karunia Tuhan? Bagaimana kita ditempatkan untuk mempunyai satu hal duta kerajaan yang memberitakan kabar pertobatan, keselamatan dan kelepasan di atas orang-orang yang membutuhkan jawaban. Makanya kemarin sempat dengan orang-orang yang kekristenan yang biasa-biasa disampaikan pesan Tuhan, dia kaget, dia bilang kok bisa ya Bu? Ya bisa. Karena apa? Setiap kita harusnya punya karunia, tapi ya kita tidak mengaktifkannya. Karena apa? Kita tidak tahu dan kita tidak diajarkan dan tidak masuk dalam kedalaman Tuhan. Kan sayang sekali ya. Jadi jangan kita pernah menyepelekan kasih karunia Tuhan kalau kita dipakai di dalam hal kerajaan Tuhan. Jangan kita menjadi egois, jangan kita memikirkan diri sendiri, melainkan kita harus memulai memikirkan orang-orang di seputar kita yang harus kita layani, mendoakan orang-orang yang membutuhkan jawaban, memberkati orang-orang yang harus kita berkati, mengasihi serta menolong mereka supaya mereka juga mengalami akan kasih Tuhan dalam diri kita dan dia juga akan berdampak kepada siapapun juga. Ya, makanya yang keempat, kita diajarkan tidak mengasihi Tuhan dengan setengah-setengah. Kebanyakan orang mengasihi Tuhan setengah-setengah. Di saat Tuhan kasih jawaban, baru cari Tuhan. Di saat Tuhan tidak kasih jawaban, tidak mencari Tuhan. Terkadang kita tidak pernah menghargai kasih karunia Tuhan. Kalau kita lihat istri Lot, ya, kalau dia benar-benar mengasihi Tuhan, dia akan perintah daripada Alkitab, pasti dia akan lakukan. Dia tidak akan membuat satu hal kebodohan yang fatal dalam hidupnya. Nah, kalau kita lihat sebagai orang Kristen hari-hari ini, kalau kita tidak punya kuasa, ya, kalau kita tidak punya power yang daripada Tuhan, kita tidak bisa menjadi satu hal kesaksian. Kita tidak punya satu hal memenangkan orang-orang sekeliling kita. Makanya sebagai kita saksi Tuhan, kita harus punya satu hal karakter dan kita punya satu karunia kuasa yang dari Tuhan supaya orang melihat bukti nyata Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kekristenan kita jangan main-main. Kita harus dewasa dan kita harus memiliki satu integritas di dalam Tuhan. Jangan kita menjadi Kristen puluhan tahun, tapi kita jatuh dan bangun dengan karakter yang sama, dengan pola pikir yang jahat, dengan tidak punya satu hal perubahan. Ya toh, bisanya berdoa, Tuhan
jiwa-jiwa, tidak ada jiwa-jiwa yang miskin, tidak ada jiwa-jiwa yang sakit, boro-boro keluar duit, ya, boro-boro mau kasih makan, berbagi di atas orang yang dia cintai. Coba yang gak dicintai, wow, itu lucu. Bahkan ada orang yang baru kenal, aku pun sudah lama kenal saya, kadang begini, kok hidupmu maunya terus berbagi ya, kamu udah mikirin yang ke depan. Cuma saya bilang gini, ngapain pikirin ke depan? Ke depan adalah bagian Tuhan, bukan bagian kita. Contoh hal yang sepele, kalau Tuhan bisa berkati saya Holy Land nanti bulan 11, bukan karena saya punya hal, berkat Tuhan, ya, tapi karena kemurahan Tuhan. Saya nggak tahu siapa yang memberkati saya berangkat dengan saya punya Dedi. Coba saya bilang apa? Terima kasih Tuhan kalau Kau bawa saya kembali kedua kalinya untuk bisa Holy Land. Kebetulan juga waktu doa berapa bulan yang lalu, kemarin doa pasukan di kota Jepara, saya mengisi acara di menara doanya. Tiba-tiba Bapak ini menyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, gitu. Hatiku rindu ke sana. Saya cuma melawak. Saya bilang, loh kenapa Bapak kok bisa nyanyi begini? Gak tahu Bu. Kenapa saya bisa nyanyi di Yerusalem? Ya doa aja Pak kalau Tuhan izinkan. Itu ada berkatmu di bulan-bulan ini untuk kamu berangkat dengan rombongan. Saya punya tim. Cuman harga 2.350. Saya bilang begitu kan. Dia bilang apa? Amin, amin. Ya aminkan dulu Pak. Nanti Tuhan yang bertindak. Ya. Kalau kita punya yakin, kalau kita punya satu kerinduan, pasti Tuhan kasih yang terbaik dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Makanya di sini juga dikatakan apa? Kita harus sungguh-sungguh melihat dan merasakan kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak pernah memikirkan diri kita, ya Tuhan yang pasti memikirkan. Contoh hal yang sepele aja tentang saya punya kehidupan. Dari bulan Maret sampai bulan ini, pemeliharaan penjaga Tuhan itu sempurna. Obat saya mau habis. Tadi saya kesaksian sama Bu Suan, sama Bu Milka. Tuhan baik. Sementara tuh obat harus ditembus harganya 600. Belum lama beli, harus beli lagi. Ternyata apa? Tuhan punya cara yang dahsyat dan yang ajaib. Entah kenapa sebelum saya pulang ke sini, ada satu ibu juga mengalami satu hal kelemahan dalam tubuhnya sama seperti saya. Dia kasih tepung katanya. Tepung ini nanti dimasak seperti kayak orang Ambon dan Manado, apa namanya? Tepung bilang apa ya? Bapeda. Itu kalau ibu suka tambahin madu dan gula. Saya bilang iya, saya akan coba. Tapi saya percaya, apapun orang yang berbuat baik di atas kehidupan saya, Tuhan berkati dengan cara yang dahsyat. Di saat saya mau berbagi tadi oleh-oleh dari Jepara, tiba-tiba datang buah dua. Yang satu mangga, yang satu paya. Saya bilang tahu aja kalau saya belum ada penyediaan buah-buahan di kos saya. Saya bilang terima kasih. Dari hal yang terkecil Tuhan pelihara. Makanya malam hari ini miliki satu hal, perubahan paradigma, perubahan karakter. Kita punya satu hal power. Apa yang kita minta di hadapan Tuhan, pasti Tuhan kasih yang terbaik dalam kehidupan kita. Oke, saya akan melihat siapa yang menyaksikan pada malam hari ini. Untuk Deborah, Tami, buat Lena Silain, Hendro Haryono, Anika Wotkoin, Ibu Chandra Hidayat, terima kasih. Untuk Lasian yang sudah menyaksikan malam hari ini. Abigail Tondi, Andi, Deliana, Lydia Syasha, PB. Terima kasih yang sudah menyaksikan streaming malam hari ini. Tuhan katakan buat Ibu Deborah Tami malam hari ini, ada yang Tuhan akan taruh dalam hatimu. Message-message yang berbeda seperti yang biasanya. Tuhan akan memperluas dan menambahkan kapasitas dalam setiap pelayanan. Seberapapun yang kau bayar
lihat dan itu akan menjadi satu kenyataan terobosan dalam setiap hidup. Kau terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat mesbah doa Adonai Indonesia malam hari ini. Kami kawal buat bangsa kami Indonesia, Tuhan. Indonesia bagi namamu. Selamatkan bangsa kami. Luputkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan. Ya, kuasa pengurapan yang dari Tuhan Yesus ada di atas bangsa kami, di atas bangsa-bangsa. Diberkati Pak Jokowi dan Pak Anies sebagai pemimpin bangsa kami Indonesia. Diberkati Pilkada 2024. Ya, pemimpin yang takut akan Kau turun bagi presiden kami, Tuhan. Diberkati RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, bupati, para menteri, panglima darat, udara, laut, polisi, Tuhan. Biar apapun yang mereka lakukan adalah melakukan tugas karena Engkau, bukan karena paksaan. Biar punya hal tanggung jawab. Biar melihat bahwa Tuhan menyertai dan setiap apapun bidang pekerjaan yang mereka kerjakan. Terima kasih buat pelayanan hamba Tuhan dimanapun mereka berada hari ini dan esok, Tuhan. Persiapkan dan diberkati dan diurapi. Kami percaya ada kuasa otoritas Tuhan turun buat setiap mereka. Terima kasih buat yang menyaksikan streaming malam hari ini maupun secara ulang. Terima kasih buat Ibu Milka yang sudah mengasih tempat. Diberkati anak mantu dan cucu dan keluarga besar dan usaha. Diberkati Pak Kosunkop, istri, ketiga anak mantu dan cucu dan keluarga besar. Diberkati seluruh koneksi dari Kalasma dan Adonai Ministries. Diberkati dalam setiap apapun pekerjaan pelayanan Tuhan. Sampai Kau melihat kami didapati setia. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati. Dan kami akan tinggalkan tempat ini. Dan kami mengangkat tangan kami di hadapan Kau, Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik yang datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar apa yang Kau pegang tersentuh buat hari-hari ke depan dibuat Yesus Maha berhasil. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama mari kita katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. God bless you.